Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Hidayatullah dengan NIM 2104214. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak dosen IA Permana STMT. Video ini merupakan resume dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana, Pendekatan Kualitatif di Turki. Latar belakang yang pertama, kolaborasi antara berbagai bidang keahlian dan institusi di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam manajemen bencana. Bidang ini mencakup respon dan pemulihan bencana, pengembangan kebijakan pengurangan risiko bencana, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi yang baik melibatkan analisis situasi, pengumpulan informasi yang relevan, dan menyajikan alternatif yang layak untuk memerintahkan otoritas untuk mencapai tujuan tertentu. Sangat penting untuk menegakkan koordinasi prabencana dan menjalankan proses komunikasi secara teratur untuk memastikan koordinasi yang efektif selama bencana, karena mungkin saja terjadi situasi yang tidak dapat diprediksi. Penawaran dan permintaan ketidaksesuaian operasional dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dapat menghambat koordinasi selama bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat menjadi model untuk penelitian masa depan untuk mengidentifikasi masalah koordinasi dalam manajemen bencana dan mengembangkan solusi praktis dalam skala global. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Penelitian kualitatif yang digunakan bertujuan untuk memahami makna peristiwa, mengamati fenomena yang tidak terduga dan dampaknya. Peneliti menggunakan teknik kualitatif untuk mencoba mengembangkan gambaran kompleks mengenai permasalahan atau persoalan yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode purposive sampling. Pendekatan ini mengusulkan agar peneliti memilih contoh representatif yang dapat dianalisis secara efektif dan dari mana solusi terhadap suatu masalah dapat diperoleh. Peserta dipilih menggunakan metode snowball yang melibatkan wawancara dengan individu yang memenuhi kriteria peserta dan kemudian melakukan penjangkauan orang terkait dengan individu tersebut. Penelitian ini dilakukan di Ankara, ibu kota Turki. Sampel terdiri dari individu-individu yang bekerja di berbagai lembaga tanggap bencana yang mempunyai pengalaman di bidang bencana di Turki. Selanjutnya ada hasil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi 4 kategori berbeda dan 20 kode yang sesuai. Kategori yang muncul dari pertanyaan penelitian terkait dengan koordinasi meliputi koordinasi prabencana, permasalahan koordinasi, dan saran. Berikut merupakan hasilnya. Yang pertama, koordinasi yang tercipta sudah sangat baik. Komunikasi yang tidak terputus memberikan gambaran tentang koordinasi yang sudah baik. Yang kedua, adanya latihan bencana yang dilaksanakan paling intensif pada periode sebelum bencana. Dalam durasi tersebut digambarkan bahwa latihan kebencanaan ditetapkan sebagai koordinasi, pelatihan, persiapan, perencanaan, dan pertemuan rutin dilakukan secara terkoordinasi menjelang bencana. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk latihan dan pelatihan di lapangan. Selanjutnya, terdapat permasalahan dalam sistem komando kejadian diklasifikasikan sebagai penugasan yang tidak pasti, permasalahan pelaksanaan bencana, multi otoritas, birokrasi, dan kurangnya kesatuan bahasa. Dan yang terakhir, ada beberapa bidang yang harus dikembangkan untuk meningkatkan koordinasi, termasuk pelatihan koordinasi, pertemuan pasca bencana, evaluasi, pendidikan tentang literasi media sosial, kerja berwibawa di lapangan, dan fleksibilitas yang seimbang serta kode otoritas. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Latihan bencana dan sesi pelatihan dilakukan untuk memastikan koordinasi antar lembaga pada periode sebelum bencana. Koordinasi digambarkan bergantung pada komunikasi yang efektif dan pengelolaan informasi. Perbedaan antara pengetahuan teoritis tentang koordinasi dan penerapan praktisnya patut diperhatikan.
kepemimpinan, manajemen, komunikasi, dan media sosial menjadi penyebab paling sering terjadinya masalah koordinasi. Penerapan latihan bencana untuk mengidentifikasi potensi tantangan koordinasi selama keadaan darurat penting untuk dilakukan. Administrator publik harus merencanakan dan secara konsisten memanfaatkan media sosial selama bencana. Menggabungkan pelatihan koordinasi bencana dengan latihan juga dianjurkan, karena manajemen bencana yang efektif memerlukan kolaborasi di berbagai bidang. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.